saya Laila, saya dari kelas 12 IS ingin membahas tentang perpecahan Uni Soviet, runtuhnya USSR. Latar belakang Uni Soviet pada tahun 1922 setelah revolusi Rusia 1917. Pada awalnya Uni Soviet merupakan negara sosialisasi yang berusaha untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Namun seiring waktu, Uni Soviet berkembang menjadi negara totalitar dengan pemerintahan yang sangat sentralisasi. B. Lahirnya generasi baru. Lahirnya generasi baru yang pada tahun 1180 muncul generasi baru di Uni Soviet yang lebih terbuka dan lebih berorientasi pada reformasi. Generasi ini dipimpin oleh Mikhail Gorbachev yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1985. C. Sifat totaliter rezim komunis. Sifat totaliter rezim komunis. Rezim komunis Uni Soviet memiliki sifat totaliter yang sangat kuat. Pemerintah memilih kontrol penuh atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ini menyebabkan masyarakat Uni Soviet merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan. D. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Pada tahun 1980-an, ekonomi Uni Soviet sangat bergantung pada industri berat dan pertambangan. Namun, industri ini mengalami kemunduran. Selain itu, biaya perang Afghanistan juga memberatkan ekonomi Uni Soviet. Pembubaran Pakta Warsawa. Pembubaran Pakta Warsawa pada tahun 1991. Pakta Warsawa, sebuah aliansi militer yang dipimpin oleh Uni Soviet, dibubarkan. Ini merupakan tanda bahwa Uni Soviet tidak lagi memiliki kontrol atas negara-negara Eropa Timur. F. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi GLaNOS. Konsep keterbukaan yang diperkenalkan oleh Gorbachev kemungkinan masyarakat Uni Soviet untuk memiliki akses ke informasi yang lebih luas. Ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih sadar akan keadaan negara mereka dan meminta perubahan. Heterogenitas etnik. Heterogenitas etnik Uni Soviet merupakan negara yang sangat heterogen secara etnik. Terdapat lebih dari 100 kelompok etnik yang berbeda di Uni Soviet. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola negara dan mempertahankan kesatuan. 2. Bagaimana upaya Mikhail Gorbachev? Upaya Mikhail Gorbachev melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki Uni Soviet, antara lain: 1. Memperkenalkan konsep perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. 2. Melakukan demokratisasi di bidang politik. 3. Membubarkan Pakta Warsawa. 4. Mengurangi kontrol pemerintah atas ekonomi dan masyarakat. Namun, upaya Gorbachev justru memicu perubahan besar yang tidak terduga. Perestroika dan glasnost memungkinkan masyarakat Uni Soviet untuk lebih berani mengkritik pemerintah dan menuntut perubahan. Hal ini memicu gerakan demokratisasi dan nasionalisme di berbagai negara bagian Uni Soviet. 3. Menghadapi perubahan di Uni Soviet. Perubahan di Uni Soviet pada akhir 1980-an dan awal 1990-an merupakan proses yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perubahan tersebut.
Faktor penyebab perubahan. 1. Krisis ekonomi. Uni Soviet mengalami krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi, pengangguran, dan kekurangan barang-barang pokok. 2. Reformasi Gorbachev. Mikhail Gorbachev, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, memperkenalkan reformasi seperti perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. 3. Gerakan demokratisasi. Munculnya gerakan demokratisasi dan nasionalisme di berbagai negara bagian Uni Soviet. 4. Dampak perpecahan Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet dan runtuhnya USSR pada tahun 1991 memiliki dampak yang signifikan dan luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Berikut adalah beberapa dampak utama. Dampak domestik. 1. Pembentukan negara-negara independen. Perpecahan Uni Soviet menghasilkan 15 negara independen, termasuk Rusia, Ukraina, Belarus, dan lain-lain. 2. Perubahan sistem politik. Runtuhnya Uni Soviet membawa perubahan sistem politik di negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk transisi ke demokrasi. Berikut adalah negara-negara yang terbentuk setelah perpecahan dan runtuhnya USSR. Negara-negara yang terbentuk: 1. Rusia, 2. Ukraina, 3. Belarus, 4. Lithuania, 5. Latvia, dan lain-lain. Wilayah yang diperebutkan: 1. Georgia, 2. Ossetia Selatan, 3. Transnistria, 4. Nagorno-Karabakh, 5. Crimea. Ukraina sekarang dikuasai Rusia. Konflik yang terjadi: 1. Perang di Nagorno-Karabakh tahun 1188 sampai 1194. 2. Perang Al-Abkhazia tahun 1192 sampai 1193. Peta USSR atau Uni Soviet Sosialis Republik adalah peta yang menggambarkan wilayah Uni Soviet, sebuah negara sosialis yang terdiri dari tahun 1122 hingga 1191. Berikut adalah penjelasan secara lengkap tentang peta USSR. Batas wilayah. Uni Soviet memiliki batas wilayah yang luas, mencakup sebagian besar wilayah Eropa Timur dan Asia Utara. Batas wilayah USSR berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Norwegia dan Finlandia di barat laut, Polandia, Cekoslowakia, dan Hongaria di barat, Rumania dan Bulgaria di barat daya, Turki dan Iran di selatan, Afghanistan, Cina, dan Mongolia di tenggara, Korea Utara di timur laut, Jepang di timur. 5. Kesimpulan dari runtuhnya USSR. Berikut adalah kesimpulan dari runtuhnya USSR. Faktor penyebab runtuhnya USSR. 1. Krisis ekonomi yang buruk. 2. Reformasi Gorbachev yang tidak berhasil. 3. Gerakan demokratisasi dan nasionalisme. 4. Perpecahan di dalam Partai Komunis. 5. Keterlibatan dalam perang di Afghanistan. Dan dampak runtuhnya USSR yaitu: 1. Pembentukan 15 negara independen. 2. Perubahan sistem politik dan ekonomi. 3. Krisis ekonomi dan sosial. 4. Perubahan dalam sistem internasional. 5. Pengaruh terhadap konflik regional dan terorisme. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat pagi.